Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Aswangga Bagaskara, biasa dipanggil Farel. Saya kelas 1 KA24 dengan NPM 10 12 14 28. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja ke materinya. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Materi selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen, di mana komponen ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen sistem informasi manajemen fungsional, yang kedua komponen sistem informasi manajemen fisik. Baik, pertama saya akan menjelaskan komponen sistem informasi manajemen fungsional. Komponen ini merupakan semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Komponen-komponen sistem informasi manajemen secara fungsional terdiri dari 5. Yang pertama ada sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem database, dan sistem pencarian dan juga manajemen laba. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari 5 ini. Yang pertama ada sistem administrasi dan operasional, di mana komponen administrasi dan operasional meliputi bagian-bagian yang manajemen yang melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang prosedur-prosedurnya telah ditentukan administrasi. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen, yaitu sistem pelaporan sebuah komponen sistem informasi manajemen yang tugas utamanya menyusun laporan kinerja secara rutin atau periodik. Yang ketiga ada sistem pencarian. Sistem pencarian memberi informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan yang diminta dan bentuknya tidak terstruktur untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat ada sistem database. Sistem database adalah komponen yang berguna untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan perusahaan. Yang kelima ada manajemen data. Manajemen data ini adalah komponen sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa data-data yang dimiliki akurat, kekinian, atau update, aman, dan siap digunakan. Manajemen data ini berfungsi sebagai penghubung antara database dan komponen-komponen sistem informasi lainnya. Untuk materi selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen fisik, di mana definisinya adalah semua peralatan fisik yang dibutuhkan sistem informasi manajemen agar bisa jalan. Komponen-komponen sistem informasi manajemen secara fisik ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau disebut juga dengan hardware, perangkat lunak atau disebut juga software, yang ketiga ada database. Nah, untuk perangkat keras atau hardware ini adalah salah satu komponen sistem informasi manajemen yang paling dibutuhkan. Dan juga ada software. Perangkat ini tidak berbentuk fisik, namun berbentuk file dan aplikasi-aplikasi yang mengisi perangkat keras yang mendukung berjalannya sistem informasi manajemen perusahaan. Yang ketiga ada database. Database atau juga bisa disebut basis data merupakan tempat menyimpan data dan informasi yang berupa file yang berisi data dan program perusahaan yang dikumpulkan dan disimpan secara sistematis sedemikian rupa sehingga dengan mudah bisa diakses oleh para penggunanya. Nah, untuk materi selanjutnya ada manajemen informasi sebagai sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Nah, para manajer memberikan perhatian yang semakin besar pada manajemen informasi
di tahun-tahun terakhir ini karena dua alasan utama, yaitu kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat. Selanjutnya, bisnis memang selalu kompleks, tapi sekarang ini lebih kompleks daripada sebelumnya. Semua perusahaan ini terpengaruh, ada 5 pengaruh. Yang pertama ada ekonomi internasional, pengaruh persaingan dunia, pengaruh kompleksitas teknologi yang meningkat, pengaruh batas waktu yang singkat, dan pengaruh kendala-kendala sosial. Nah, untuk materi selanjutnya ada subsistem dalam sistem informasi manajemen. Subsistem ini adalah sistem informasi manajemen yang terintegrasi atau terpadu sehingga kegiatan dari masing-masing saling berkaitan dengan yang lainnya. Integrasi ini dilakukan terutama dengan melewatkan data di antara subsistem tersebut. Untuk materi selanjutnya ada contoh penerapan sistem informasi pemasaran. Nah, penerapan sistem informasi pemasaran pada usaha kecil ini dapat dilihat dari contoh kasus sebuah usaha toko pakaian online yang ingin meningkatkan keuntungan. Dalam sistem yang berjalan, penjual menghubungi calon pembeli lewat telepon untuk menawarkan produk. Nah, jika mereka tertarik, penjual akan mendatangi mereka dengan menawarkan produk secara langsung. Setelah calon pembeli tertarik, maka akan langsung membelinya. Berdasarkan dari situasi tersebut, maka segera dilakukan analisis kebutuhan sistem, yaitu memecah sistem menjadi beberapa subsistem agar proses identifikasi masalah, hambatan, dan peluang yang ada menjadi lebih mudah. Nah, setelah dilakukan identifikasi, toko pakaian tersebut ternyata mempunyai kelemahan dalam pemasaran tersebut, yang diantaranya ada pemasaran dilakukan secara manual sehingga informasi lambat diterima oleh konsumen. Kedua, informasi kepada pelanggan terbatas hanya dari mulut ke mulut. Ketiga, jangkauan wilayah promosi terbatas. 4, penjualan produk kurang optimal. Yang kelima, penanganan terhadap proses penjualan lambat. Nah, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.